Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pisang raja, makanan beruang. Beruang makan sambil berdiri. Bahasa Betawi sangat berpeluang sebagai jati diri budaya sendiri. Abang Ponya Babe, jumpa lagi kita dalam acara Nyaba Bahasa Betawi. Dan kali ini kita akan berbicara tentang polisemi bahasa Betawi. Abang Ponya Babe, apa yang dimaksud dengan polisemi ini? Nah, polisemi itu adalah merupakan kata ya, yang mempunyai seperangkat makna dari satu ya, lebih dari satu. Jadi makna kata itu lebih dari satu. Tetapi walaupun maknanya banyak ya, lebih dari satu, tetapi maknanya itu masih ya mempunyai hubungan antara makna-makna kata tersebut ya. Nah, Abang Ponya Babe, dalam bahasa Betawi polisemi ini banyak ya, atau bisa dikatakan sangat produktif. Artinya banyak dalam bahasa Betawi itu yang ya digolongkan atau dikategorikan sebagai kata yang berpolisemi. Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan bahwa kata itu polisemi atau bukan? Nah, Abang Ponya Babe, banyak memang kriteria yang bisa kita gunakan untuk menentukan kata itu polisemi atau bukan. Ya, salah satunya adalah dengan cara kita melihat kamus. Nah, Abang Ponya Babe, kalau kita lihat kamusnya Babe Abdul Khair, di sana kita akan temukan banyak sekali kata-kata ya yang mempunyai makna lebih dari satu. Nah, ayo Abang Ponya Babe, sekarang ayah ajak nih Abang Ponya Babe, kita lihat contoh-contoh ya, kata apa saja yang termasuk polisemi. Nah, Abang Ponya Babe, sekarang coba kita perhatikan ya gambar di layar. Nah, itu salah satu kata ya, contoh nih Abang Ponya Babe. Di situ ada kata betungse ya. Apa itu betungse? Ya, ini bahasa Betawi nih. Nah, kalau kita lihat kata betungse ini, maknanya paling tidak ada 3 nih ya, Abang Ponya Babe. Yang pertama, maknanya itu adalah berkeras hendak melakukan sesuatu. Ya. Kemudian yang kedua, bekerja dengan mengeluarkan banyak tenaga. Dan makna yang ketiga adalah memaksa. Nah, untuk mengetahui apakah betungse itu adalah polisemi atau tidak, dan apakah makna-makna yang tadi itu ada hubungannya atau tidak, nah kita lihat kalimatnya nih. Saya contohkan Abang Ponya Babe ya, kalimat dari betungse itu. Misalnya ada kalimat seperti ini. Lu ngapain jadi betungse bener sih? Mau pergi juga? Misalnya gitu ya. Nah, itu maknanya adalah, artinya di situ berkeras hendak melakukan sesuatu. Artinya berkeras untuk pergi juga. Itu maksudnya. Nah, kemudian contoh kalimat lain, misalnya gue betungse ndobrak tuh pintu ya, nyang macet misalnya gitu ya. Ya, gue betungse ndobrak tuh pintu nyang macet. Artinya betungse di situ adalah
itu makna yang kedua tadi adalah bekerja dengan mengeluarkan banyak tenaga gitu. Sementara kalau kita lihat kalimat yang lain, misalnya tuh orang betung nyuruh gue dorong mobilnya. Nah, itu artinya yang ketiga, yaitu memaksa. Nah, abang punya babe, kalau kita lihat tiga makna itu tadi ya, yang pertama adalah berkeras ya, hendak melakukan sesuatu, bekerja dengan mengeluarkan banyak tenaga, dan memaksa, itu sepertinya abang poknya babe itu ada kaitannya antara makna yang satu dengan makna yang lain. Nah, dengan demikian bisa kita sebut bahwa kata betungse itu adalah merupakan kata yang bermakna polisemi. Nah, sekarang abang po kita lihat nih contoh yang kedua. Coba kita lihat gambar ya di layar ini. Nah, itu ada satu kata ya, kata dapet ya, kata dapet. Nah, kata dapet ini juga maknanya lebih dari satu. Apa? Yang pertama maknanya itu dapat artinya beroleh ya, atau memperoleh atau mendapat gitu ya. Itu makna yang pertama. Dan makna yang kedua adalah kena ya. Sedangkan makna yang ketiga adalah menerima. Kita ambil contoh kalimatnya. Misalnya kalimat yang pertama, Aye dapat duit 100 perak misalnya. Nah, dapat di sana itu adalah maknanya memperoleh ya, atau mendapat. Nah, kemudian kita lihat kalimat yang berikutnya nih, yang kedua. Dia dapat hukuman 2 tahun gitu. Nah, dapat hukuman 2 tahun itu artinya bukannya memperoleh hukuman ya, tetapi di situ artinya kena hukuman. Ya. Dan yang ketiga, kalau kita lihat kalimat Aye dapat surat dari Pak Camat misalnya. Dapat di sana itu maknanya adalah menerima. Nah, jadi kalau kita lihat abang poknya babe, 3 makna ya dari kata dapat itu masih ada hubungan makna ya, seperti itu. Bahkan kita juga pernah mendengar misalnya makna lain dari kata dapat itu, kalau ada empok-empok atau nyanya bilang, gua nggak sholat nih, gua lagi dapet. Nah gitu ya, itu maknanya beda lagi ya. Nah, jadi artinya kata dapat itu mempunyai banyak makna, tetapi maknanya masih ada hubungan atau pertalian ya, makna di sana. Nah, abang poknya babe, ini ada contoh kata lain. Ini abang poknya babe ada kata tuh, kita lihat ya, diem. Nah, kata diem ini juga kata yang berpolisemi. Kenapa? Karena kalau kita lihat dalam kamus ya, bahwa kata diem itu mempunyai makna lebih dari satu. Apa aja maknanya kata diem itu dalam bahasa Betawi ya? Yang pertama maknanya adalah diem itu tidak berbunyi atau tidak berkata-kata ya. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah bertempat tinggal ya. Itu juga makna dari kata diem. Kemudian yang ketiga, tidak bergerak atau tidak berbuat apa-apa ya. Itu juga makna kata diem. Dan satu lagi makna kata diem adalah tidak melawan ya, atau katakanlah tidak menentang ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat abang poknya babe ya, apa kalimat yang bisa kita contohkan supaya lebih jelas makna dari kata diem ini. Yang pertama, misalnya lu diem aja ya, entar guanya ngomong. Nah, diem di sana itu artinya adalah yang pertama, yang tadi, yaitu tidak berkata-kata
ya lu diem aja. Diem aja itu maksudnya lu jangan ngomong ya, kira-kira gitu ya. Artinya diem aja itu nggak usah berkata-kata, seperti itu. Nah, kemudian contoh kalimat yang kedua misalnya, ayah udah lama diem di Kebayoran, misalnya gitu ya. Nah, ayah udah lama diem di Kebayoran. Nah, diem di sana maknanya adalah bertempat tinggal, ya. Jadi artinya dia sudah lama tempat tinggalnya di Kebayoran gitu. Nah, kemudian kalimat yang lain misalnya, lu jangan diem aja, bantuin dong tuh babe lu misalnya. Lu jangan diem aja. Nah, diem aja di situ ya artinya tidak bergerak. Diem itu artinya tidak bergerak. Kalau misalnya dikatakan lu jangan diem aja, lu artinya kok jangan tidak bergerak gitu. Nah, itu maksudnya. Ya, diam di situ maknanya adalah tidak bergerak, ya. Kemudian contoh lain dalam kalimat misalnya, gue nggak tinggal diem kalau dia mukul. Nah, gitu ya. Gue nggak tinggal diem kalau dia mukul. Nah, tinggal diem di sana artinya diem di sana itu maknanya adalah tidak melawan, ya. Nah, jadi abang poknya babe itu adalah makna-makna kata diem, ya, kalau kita lihat dalam kamus. Dan kalau kita perhatikan kalimat-kalimat yang tadi ayah contohkan, itu jelas bahwa makna-makna yang ada di sana itu juga masih ada kaitannya. Jadi abang poknya babe yang dimaksud dengan polisemi itu adalah kata-kata seperti itu. Nah, abang poknya babe, kalau kita lihat ya, makna-makna kata-kata yang seperti itu di dalam kamus, khususnya kamus Jakarta ya, bahasa Betawi ya karyanya Babe Abdul Khair ya, kalau abang pok bisa sempat nanti lihat, itu banyak sekali ya kata-kata yang maknanya lebih dari satu. Itu artinya apa? Abang poknya babe, bahwa kekayaan bahasa Betawi itu memang sudah bisa kita lihat ya. Di sana banyak kata yang berpolisemi, itu artinya bahwa kata Betawi juga mempunyai kekayaan yang luar biasa ya. Nah, dengan demikian tentu kalau kita ingin banyak tahu mengenai bahasa Betawi, tentu ya kita harus yang mau juga belajar atau mempelajarinya, karena banyak sekali ya kata-kata dalam bahasa Betawi itu yang berpolisemi. Karena kalau kita tidak lihat ya di dalam kamus misalnya seperti itu ya, maka kemungkinan ya kita nanti bisa salah menafsirkan ya, kalau misalnya ada melakukan dialog ya, pembicaraan ya dengan menggunakan bahasa Betawi. Jadi abang poknya babe ya, saya ingetin ya, ayo terus kita gali ya bahasa Betawi, kita pelajari bahasa Betawi sehingga betul-betul bahasa Betawi ini tentu dapat dipahami ya dengan lebih baik lagi. Nah, demikian abang poknya babe ya, pembicaraan kita, bincang-bincang kita mengenai nyaba bahasa Betawi, yang dalam hal ini yang kita bicarakan adalah tentang polisemi bahasa Betawi. Jangan lupa abang poknya babe ya, abis nonton video ini ya, colok deh tanda langganannya. Abis itu colok juga tanda sukanya. Nah, udah itu abang pok ya nya babe kirim dah ke abang poknya babe yang lain. Biar kenapa? Biar bahasa Betawi makin dipahami oleh banyak orang, sehingga bahasa Betawi akan terus dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan tentu terus dapat dipertahankan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.